Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 251. Selamat mendengarkan. Zakari mulai tidak sabar setelah menunggu lama. Dia langsung menghubungi staf web gelap dan bertanya apa yang sedang terjadi. Dia tidak ingin membiarkan kesempatan untuk melihat David lolos begitu saja dari bawahnya hidung. Adapun mengapa dia harus melakukannya di ibu kota dan bukan ketika David berada di River City, dia ingin memberitahu orang lain bahwa itu adalah dia yang melakukannya sementara tidak dapat membuktikannya. Selama tidak ada bukti, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Jika itu dilakukan di River City, tidak semua orang akan mencurigainya, jadi apa yang dia lakukan tidak akan dilakukan sia-sia. Apa yang dia inginkan bukan hanya untuk melampiaskan, tetapi yang lebih penting, untuk memberitahu orang lain bahwa dia tidak boleh dikacaukan, dan jika ada yang menentangnya, mereka harus siap membayar harganya. Ini adalah kepercayaan yang seharusnya dia miliki sebagai pewaris Queen di ibu kota dan juga salah satu dari 8 orang hebat pejuang fraksi T. Gara-gara David, dia menjadi bahan tertawaan di kalangan ibu kota selama ini. Bagaimana dia akan terus menunjukkan wajahnya di ibu kota jika dia tidak mendapatkan kembali sebagian dari prestisnya? Jika sesuatu yang buruk terjadi pada David di ibu kota kali ini, semua orang akan berpikir bahwa dialah yang melakukannya, tapi tidak akan ada bukti. Tidak hanya dia akan mendapatkan kembali reputasinya, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Dia hanya perlu mengeluarkan sejumlah uang. Baginya, pewaris keluarga Queen, beberapa ratus juta adalah jumlah uang yang kecil. Bagi seseorang dengan statusnya, uang adalah masalah kecil, tetapi prestise adalah masalah besar. Selama dia bisa mendapatkan miliknya prestise kembali, itu akan bernilai menghabiskan lebih banyak uang. Apa yang bisa saya bantu? Staf web gelap mengirimi Zakari pesan. Saya ingin bertanya mengapa tidak ada yang menerima misi yang baru saja saya posting, tanya Zakari. Mungkin ada banyak alasan mengapa tidak ada yang menerimanya. Saya tidak bisa memberitahu Anda secara spesifik apa yang salah dengan itu. Bantu aku melihatnya kalau begitu. Apa yang salah dengan misi yang saya posting? Ini pertama kalinya saya memposting, saya mungkin tidak memahaminya. Jika ada masalah, saya bisa segera memperbaikinya, Zakari menjawab. Baiklah, tolong kirimi saya kode misi Anda. Zakari melihat kodenya dan mengirimkannya ke pihak lain. 4398. Setelah beberapa waktu, pihak lain menjawab. Halo, menurut misi yang kamu posting, ada dua masalah. 1. Informasinya tidak lengkap. Kedua, lokasi targetnya adalah Capital City di Summerland dan itu adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi kebanyakan orang. 500 juta untuk membunuh puncak Tiger Ranker sangat tinggi, tetapi jika lokasinya adalah Capital City di Summerland, maka itu adalah cerita lain. Lalu apa yang harus aku lakukan untuk membuat orang menerima misi ini? Saya tidak dapat mengubah lokasinya. Saya sarankan Anda meningkatkan hadiah. Dengan begitu mungkin akan ada orang yang mau mengambil risiko. Baik, terima kasih. Setelah berbicara dengan staf web gelap, Zakari mengerti bahwa tidak mudah untuk memposting misi. Setelah dia memikirkannya, dia pikir itu masuk akal karena orang lain akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelesaikan misi yang dia posting secara acak. Jadi tentu saja, mereka perlu memahami sifat dari misi tersebut. Kemudian, Zakari mengubah misi tersebut. Dia tidak mengubah apapun tetapi langsung meningkatkan hadiah menjadi 1 miliar. Dia percaya bahwa akan ada orang yang mau mengambil risiko dengan godaan uang. Tanah terlarang untuk tentara bayaran, itu hanya alasan untuk menaikkan harga. Padahal, sejujurnya, tempat ini dulu pasti lebih berbahaya dari yang lain. Memang, setelah Zakari menaikkan harganya, orang mulai memperhatikan misinya. 1 miliar adalah jumlah yang belum pernah dilihat beberapa orang seumur hidup mereka. Plus, misi di web gelap diberi peringkat dari hadiah tertinggi hingga terendah. Semakin tinggi hadiahnya, semakin tinggi daftar misinya. Dengan demikian, hadiah 1 miliar Zakari sekarang ada di halaman pertama dan peringkat nomor 7. Banyak orang memperhatikan misi baru ini tetapi ketika mereka melihat bahwa lokasinya berada di ibu kota di Summerland, kebanyakan orang memutuskan untuk mengabaikannya. Itu adalah tempat di mana banyak tentara bayaran dan pembunuh menolak untuk pergi. Ada alasan mengapa ibu kota Summerland disebut tanah terlarang oleh tentara bayaran untuk masuk. Ini adalah pengalaman yang mereka peroleh dengan darah mereka. Tentu saja, ada beberapa pemula pemberani dan orang gila yang meremehkan hal ini. Apa yang dilarang? Tanah. Mereka tidak mempercayainya. Orang-orang ini sangat ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri di dunia bawah tanah internasional. Ditambah, 1 miliar hadiah sepadan dengan risikonya.
Selama mereka menyelesaikan ini, mereka akan dapat hidup bebas dan bahagia dimanapun di dunia ini bahkan jika mereka berhenti bekerja sama sekali. Oleh karena itu, banyak orang yang bertanya tentang misi ini tetapi kebanyakan dari mereka adalah pemula yang belum berpengalaman. Saat ini, staf dari web gelap akan memilih orang yang paling cocok untuk menjalankan misi ini berdasarkan hasil dan kemampuan mereka sebelumnya. Tidak akan ada kasus di mana akan ada banyak orang yang menjalankan misi yang sama. Jika itu terjadi, akan sulit untuk memastikan siapa yang lebih dulu menyelesaikan misi itu. Yang lain hanya bisa menerima misi ini setelah orang yang berharga itu gagal melaksanakannya. Setelah mengkonfirmasi orang yang akan menjalankan misi ini, staf menghubungi Zakari. Dia perlu berikan beberapa informasi dasar tentang target seperti jenis kelamin, tinggi badan, usia, foto, dan tempat yang sering dikunjungi target. Ini semua disediakan oleh Haware. Setelah semuanya selesai, Zakari masih perlu mentransfer 1 miliar ke akun yang ditunjuk di web gelap. Ini untuk mencegah majikan melarikan diri setelah misi selesai dan menolak membayar. Setelah uang diterima, staf mengatakan bahwa orang yang melakukan tugas ini akan tiba di ibu kota 3 hari kemudian. Dia kemudian akan memberitahu Zakari 1 minggu kemudian terlepas dari hasil misinya. Zakari mengira semuanya sudah siap dan dia hanya perlu menunggu sampai David berada di ibu kota agar dia bisa memberi dia tembakan yang fatal. Dark Web sangat populer di dunia bawah tanah internasional. Selama ada cukup uang, di sana tidak akan ada orang yang tidak berani mereka bunuh. Namun, mereka tidak tahu bahwa David bukan lagi seorang rangker harimau puncak. Plus, dengan identitas David, sekali sesuatu terjadi padanya di ibu kota, seluruh ibu kota mungkin akan terbalik untuk menemukan siapa yang melakukannya. Identitas anggota resmi Satuan Tugas Khusus Tim A dan Tim Vulture Falcon bukan main-main. Di dalam, singkatnya, hanya ada 20 lebih dari mereka di negara ini. Mereka adalah elit negara, jadi jika mereka dibunuh, jaring gelap akan terlibat. Jika kerajaan Summerland mengamuk, itu akan menjadi sangat serius. Bahkan dunia akan gemetar di kaki mereka. Pada saat ini, David tidak tahu bahwa seseorang memperhatikannya, dan ada di sini untuk mengambil nyawanya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 252. Dia masih memikirkan kemana harus membelanjakan uang besok. Keesokan harinya, David menemukan dealer Benz terdekat dan membeli G-Wagon. Tidak nyaman tidak memiliki mobil, dan dia tidak bisa begitu saja naik taksi kemana-mana. Kemudian, David pergi ke Universitas Greenwood, tetapi dia tidak masuk. Sebaliknya, dia berjalan di sekitar area tersebut. Tujuan dari itu, tentu saja untuk mencari rumah. Untuk universitas terkenal di dunia seperti Universitas Greenwood, rumah-rumah di sekitar distrik sekolah adalah tentu paling mahal. Harga rumah bekas manapun di sini mirip dengan River City South River International Residence, yang mana hampir 200.000 per kaki persegi. Rumah kecil bekas akan bernilai puluhan juta. Namun, David tidak akan membeli rumah bekas. Dia ingin membeli rumah baru, yang lebih mahal lebih baik. Namun, setelah mencari-cari, dia tidak dapat menemukan real estate yang baru dikembangkan. Diperkirakan bahwa biaya renovasi di sekitar Universitas Greenwood terlalu mahal, sehingga pengembang merasa tidak ada gunanya. David harus memperluas pencariannya. Akhirnya, dia menemukan area yang baru dikembangkan sekitar 10 menit dari Universitas Greenwood. Setelah melihat-lihat santai, dia langsung menghabiskan lebih dari 100 juta untuk membeli penthouse. Keesokan harinya, David berkeliling ibu kota secara acak. Setiap kali dia melihat properti baru untuk dijual, dia akan pergi, masuk dan beli satu. Setelah seharian penuh, dia kelelahan, tetapi dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Dia menghabiskan lebih dari 4 miliar, tetapi tidak perhatikan berapa banyak rumah yang dibelinya. Semua jenis kontrak ditumpuk di dalam mobil. Setelah dia mempelajari 8 tinju ekstremitas dengan menghabiskan poin mewah, dia hanya memiliki 28 poin mewah tersisa. Pearl menghabiskan sejumlah uang di Springfield beberapa hari ini dan meningkat menjadi 52 poin. Menggabungkan dengan jumlah yang dia peroleh hari ini, sekarang ada total 99 poin. Mencapai 1000 poin masih jauh. Dia mencari di internet sebentar di malam hari dan menemukan bahwa properti termahal di ibu kota bukanlah properti itu real estate yang baru dikembangkan, melainkan rumah halaman. Selama 2 hari berikutnya, David berlarian di setiap sudut ibu kota. Namun, kali ini, dia lebih pintar. Alih-alih berlarian tanpa tujuan sendirian, dia langsung menemukan beberapa real estate agen dan memberitahu mereka bahwa dia ingin berinvestasi di rumah pekarangan di ibu kota. Harga berapapun dapat diterima selama tersedia untuk dijual. Ketika agen real estate melihat klien sebesar itu, mereka menggunakan semua koneksi mereka untuk membantu David menemukannya.
Namun, halaman rumah adalah sumber daya yang langka di ibu kota. Semua orang tahu bahwa harga pasti akan naik, jadi tidak banyak orang yang mau menjual. Setelah 2 hari, dia membeli total 12 halaman rumah, masing-masing bernilai ratusan juta hingga 1 miliar. Ada satu rumah halaman super besar yang konon bekas kediaman seorang pangeran, yang dibeli David, hampir 2 miliar. Dalam 3 hari, selain investasi Pearl di Springfield, poin mewah telah meningkat menjadi 298 poin. Pada tingkat ini, dia akan dapat meningkatkan kekuatan pikirannya dalam beberapa hari. David akan melanjutkan berbelanja, tetapi dia menerima telepon dari Oliver, kanselir South River Universitas. Oliver bertanya apakah dia sudah tiba di ibu kota. Jika tidak, dia harus segera datang karena mereka sudah masuk Universitas Greenwood sudah 3 hari. David tidak punya pilihan. Dia mengesampingkan masalah pribadinya terlebih dahulu, tetapi tetap memberitahu agen real estate bahwa mereka harus melakukannya. Hubungi dia jika ada halaman rumah untuk dijual. Keesokan paginya, David tiba di Universitas Greenwood. Ini juga pertama kalinya dia datang ke dunia pendidikan terkenal. Didirikan, berdiri di depan pintu masuk Universitas Greenwood sambil melihat nama besar universitas dan siswa yang sedang berjalan-jalan, David berpikir bahwa tempat ini layak disebut terkenal di dunia pendirian pendidikan. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 253. Pintu masuknya sendiri jauh lebih megah daripada yang ada di South River University. Namun, yang tidak diperhatikan David adalah ketika dia berdiri di depan pintu masuk Universitas Greenwood, di sana adalah sepasang mata menatapnya tidak jauh. Pria ini agak tinggi dan mengenakan topi baseball. Sekilas, orang bisa tahu bahwa dia berasal dari luar negeri. Namun, di institusi terkemuka dunia seperti Universitas Greenwood, banyak sekali mahasiswa asing, jadi tidak ada memperhatikannya. David ingin masuk Universitas Greenwood bersama para mahasiswa dari universitas ini, tetapi dia dihentikan oleh Satpam karena tidak memiliki kartu pelajar. Tuan, saya datang dari South River University untuk pertukaran akademik. Bisakah Anda membiarkan saya masuk? Kata David kepada penjaga keamanan. Karena kamu dari South River University, kamu harus meminta penanggung jawab universitasmu untuk datang dan menjemput Anda, kata Satpam itu. Setelah diyakinkan, Satpam tetap bersikeras untuk tidak membiarkan David masuk. Karena itu, David tidak punya pilihan selain menelepon Oliver. Tidak butuh waktu lama bagi Oliver untuk keluar dan menggiring David ke dalam kampus. David, mengapa lama sekali bagimu untuk datang ke sini? Tanya Oliver saat mereka berjalan. Tuan Carson, maaf, saya tertahan oleh sesuatu, kata David. Meskipun menghasilkan uang itu penting, kamu tidak bisa mengabaikan studimu. Anda bisa mendapatkan uang secara perlahan setelah Anda lulus, tetapi jika Anda mengabaikan studi Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke sekolah di masa depan. Mengerti, Tuan Carson? Ayo, Howard dan yang lainnya sekarang ada di kelas. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk membiarkan Anda mengikuti pembelajaran, suasana dan metode pengajaran Universitas Greenwood. Pada saat yang sama, Anda dapat melihat apa bedanya antara universitas kami dibandingkan dengan universitas top dunia ini. Hanya dengan menemukan celah, kami bisa berbuat lebih baik. Aku mengerti, kata David. Meskipun dia mengatakan bahwa dia mengerti, dia sedikit tidak yakin. Meskipun Universitas South River tidak buruk, itu jauh dari Universitas Greenwood. Setiap aspek South River Universitas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Universitas Greenwood. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diubah dalam semalam. David memperkirakan bahwa pertukaran akademik semacam ini adalah semata-mata agar siswa mendapatkan lebih banyak pengalaman. Tidak masuk akal untuk meminta mereka menunjukkan celahnya. Universitas South River jauh lebih rendah daripada Universitas Greenwood dalam hal fasilitas dan pengajaran. David dibawa ke kelas terbuka oleh Oliver. Setelah Oliver membawa David ke sana, dia pergi. David hanya bisa duduk bosan di kelas dan mendengarkan ceramah. Pada saat yang sama, dia memikirkan bagaimana caranya terus menghabiskan uang sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak poin mewah. Beberapa mahasiswi di Greenwood University sering menoleh ke arah David. Saat ini, David bisa dikategorikan eye candi. Dia dulunya cukup tampan, tetapi tubuhnya lemah dan dia memiliki harga diri yang rendah, jadi dia selalu terlihat sedikit lamban. Sekarang kekuatan tubuh dan pikirannya telah meningkat, dia lebih percaya diri. Dia tampak sangat temperamental, sekarang dan benar-benar cowok yang lengkap. Saat ini, Howard sedikit lebih rendah dari David, jadi David secara alami menarik perhatian banyak gadis. Universitas Greenwood. Ketika Amelia dan Luna melihat David, mereka sangat senang. Amelia bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan untuk lebih dekat dengan David. Sementara itu, Luna memikirkan bagaimana menjalankan rencananya. David masih berhutang padanya,
dan dia memang begitu berpikir tentang bagaimana menggunakannya untuk memberikan manfaat terbesar bagi dirinya sendiri. 5 mahasiswa dari Universitas South River yang datang ke sini untuk pertukaran akademik semuanya ada di sini. 3 wanita cantik dan 2 pria tampan benar-benar memikat banyak siswa dari universitas terkenal dunia ini. Ada banyak orang yang menarik di Universitas Greenwood juga, tapi terlalu banyak mahasiswa di kampus, jadi begitulah, akan sulit bahkan untuk melihat salah satu dari mereka dalam keadaan normal. Namun, 3 hari lalu, 4 menarik siswa telah tiba, dan sekarang, 1 lagi telah muncul. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 254. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah ini tingkat mahasiswa di South River University. Jika itu masalahnya, mereka akan sangat iri. David mengirim pesan teks ke Celia secara diam-diam saat dia di kelas. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah tiba di Universitas Greenwood dan bertanya apakah dia punya waktu untuk bertemu siang. Sebelumnya, Celia biasanya membalas dalam hitungan detik setiap kali dia mengirim pesan kepadanya, tapi kali ini tidak ada tanggapan. Sepertinya dia ada di kelas dan ponselnya diam. Saat David mengirim SMS ke Celia, orang lain di kelas juga sibuk mengirim SMS. Itu adalah Howard, yang mengirim pesan kepada Zachary untuk memberitahunya bahwa David berada di Greenwood University dan berada di kelas. Zachary telah menanyakannya hampir setiap hari selama 2 hari terakhir ini apakah David sudah sampai. Dia sangat ingin mencari balas dendam atas apa yang terjadi terakhir kali. Zachary juga senang saat mendapat pesan dari Howard. David akhirnya tiba, dan staf dari Dark Web memberitahunya kemarin bahwa pembunuh yang disewa telah mencapai ibu kota, tetapi targetnya belum ditemukan. Zachary bertanya kepada Howard, hanya untuk mengetahui bahwa David belum tiba di Universitas Greenwood, yang membuatnya cemas. Sekarang David ada di sini, dia seharusnya bisa mendapatkan hasil dalam 2 hari ke depan. Idenya adalah bahwa jika dia tidak dapat membunuh David, dia setidaknya harus melumpuhkan David dan sebaiknya membuatnya terbaring di tempat tidur untuk sisa hidupnya. Jadi dia memberitahu staf dari web gelap bahwa selama David cacat parah, misi akan dipertimbangkan menyelesaikan. Semuanya ada di tempatnya, dan sekarang, dia hanya menunggu hasilnya. Zachary tidak dapat menenangkan dirinya saat dia memikirkan bagaimana rasa malunya dapat segera terhapus. Selama ini, dia hampir tidak pernah menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh fraksi T. Begitu dia pergi ke sana, seseorang akan mengolok-oloknya atas apa yang terjadi di River City. Ini terutama berlaku untuk Pang Tonmo Leslie, yang membuatnya dia yang lain kehilangan rasa hormat beberapa kali. Kelas pagi berakhir dengan cepat. Celia telah mengirim pesan kembali ke David di tengah kelasnya dan menyetujuinya. Makan siang bersamanya. David, ayo makan siang bersama, kata Amelia sambil berjalan ke arah David. Dia ingin lebih dekat dengan David, jadi dia harus mengambil inisiatif. Jika dia tidak segera mengambil tindakan, David akan melakukannya. Direnggut, Luna menatap kompetitif padanya dari satu sisi. Maafkan aku, Amelia, saya bertemu seseorang di sore hari. Lain kali saja, kata David. Bertemu seseorang, siapa? Tanya Amelia. Temanku dari SMA. Dia sedang belajar di Greenwood sekarang, jawab David. Baiklah, kamu harus mentraktirku makan lain kali, kata Amelia, sedikit kecewa. Dia tidak pernah ditolak seperti ini sebelumnya. Selalu dia yang menolak orang lain, sementara orang lain tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menolaknya. Namun, dia telah ditolak berkali-kali oleh David. Dia bahkan menolaknya ketika dia menawarkan dirinya kepadanya, yang mana merupakan pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Tentu saja, janji David. Setelah David pergi, Luna berjalan mendekat. David, jangan lupakan perjanjian yang kita buat, kata Luna. Perjanjian apa? Tanya David ingin tahu. Kamu berutang satu persyaratan lagi padaku. Sudah kubilang itu tergantung moodku. Aku tidak peduli, kamu berjanji. Setelah Luna selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, tidak memberikan kesempatan bagi David untuk menjawab. David menggelengkan kepalanya, bingung. Apakah wanita saat ini begitu egois? Pada saat ini, teleponnya berdering di sakunya. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu dari Celia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 255. Halo, David menekan tombol jawab. David, aku di sini. Apakah kamu sudah keluar dari kelas? Suara jernih Celia datang dari telepon. Ini adalah pertama kalinya David mendengar suara Celia setelah bertahun-tahun, dan dia masih terdengar sama seperti sebelumnya. Mereka hanya akan saling mengirim pesan sesekali dalam beberapa tahun terakhir. Ya, aku akan segera keluar, kata David sambil berjalan keluar kelas. Begitu dia keluar dari kelas, dia melihat sosok cantik memegang telepon sambil berdiri tidak jauh darinya.
Dia mengenakan gaun putih murni sementara rambut hitam pekatnya diikat menjadi ekor kuda. Pada saat ini, dia berdiri di lorong dengan gugup. Anak laki-laki yang berjalan melewatinya sesekali berbalik dan menatapnya. Benar saja, Celia masih sehebat dia di SMA, dan dia masih dikagumi bahkan di institusi top seperti Universitas Greenwood. David menutup telepon dan berjalan menuju Celia. Menarik untuk Anda, ketika dia berada lebih dari 10 meter dari Celia, Celia melihatnya. David tersenyum dan terus berjalan di depannya. Celia tampak sedikit bersemangat dan pipinya memerah. Celia, lama tidak bertemu, kata David sambil tersenyum. David, lama tidak bertemu, jawab Celia sambil menyeringai. Meskipun keduanya tidak bertemu satu sama lain selama hampir 3 tahun, mereka sama sekali tidak merasa canggung satu sama lain. Mereka masih seperti dua sahabat lama. Ini terutama berlaku untuk Celia. David telah muncul dalam mimpinya berkali-kali dalam 3 tahun terakhir. Pada saat ini, David berdiri di depannya hidup dan sehat, yang membuatnya sedikit bersemangat. Dia telah kehilangan David karena kepengecutannya saat itu. Kali ini, demi kebahagiaannya, dia memutuskan untuk melakukan langkah pertama. Dia harus mendapatkan pria yang telah memberinya kesempatan kedua dalam hidup ini. Saat David menatap Celia di hadapannya, dia teringat sore itu beberapa tahun lalu. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menariknya kembali dari malaikat maut untuk menyelamatkannya. Setelah itu, dia tahu Celia akan selalu menatapnya sambil tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dia tahu apa artinya ini, tetapi dia memilih untuk menghindarinya. Karena masa kecilnya, dia memiliki harga diri yang sangat rendah. Dia takut menghadapi ini dan meskipun dia mengetahui Celia naksir dia tidak berani bergerak. Celia terlalu sempurna, begitu sempurna sehingga dia pernah merasa dirinya kotor saat berdiri di sampingnya. Karena itu, dia tidak berani memikirkan Celia, terus-menerus khawatir dia tidak akan bisa menahan dirinya kembali. Kemudian, dia memilih Sarah. Paling tidak, dia merasa Sarah tidak terlalu jauh berbeda dengannya. Dia bisa tinggal bersama dia sampai akhir, dan mereka akan menikah dan punya anak. Namun, setelah dia berkencan dengan Sarah, dia menjadi setia padanya. Dia bahkan mendengarkan Sarah ketika dia memintanya untuk menjauh dari Celia. Namun, dia tidak berharap ini terjadi. Dia mengira perasaannya terhadap Celia akan memudar seiring berjalannya waktu. Namun, saat ini, dia masih bisa merasakan cinta yang Celia miliki untuknya di matanya. Itu masih sama seperti bertahun-tahun yang lalu dan tidak pernah berubah. Sebaliknya, ada lebih banyak cinta di matanya sekarang. Sejujurnya, sebagai seorang pria, David tersentuh saat ini. Sungguh langka memiliki gadis sempurna seperti Celia yang menyimpan perasaan yang dia miliki untuknya begitu lama dan tidak pernah berubah. Sarah tak bisa menolak godaan itu meski satu kampus dengannya. Pada akhirnya, dia memilih untuk putus dengannya. Di sisi lain, Celia sudah 3 tahun tidak bertemu dengannya dan dia masih sama. Apakah tidak ada pria hebat di Universitas Greenwood? Mustahil. Akan ada lebih banyak dari mereka di sini daripada di selatan Universitas River setidaknya. Dan dia percaya bahwa dengan kondisi Celia, dia tidak akan pernah kekurangan orang yang mengejarnya. Pada saat ini, dia ingin menarik Celia ke dalam pelukannya, tetapi dia menahan diri. Dia tidak bisa melakukannya sekarang karena mereka belum menjalin hubungan. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.